Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Dan bagaimana perasaanmu hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam keadaan bahagia. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, teman-teman, ada pijakan sebelum belajar. Yang pertama adalah pastikan duduk tenang. Yang kedua, pastikan teman-teman fokus mendengarkan informasi. Yang ketiga, pastikan teman-teman mengerjakan proyek dengan tuntas. Dan yang terakhir, pastikan beres-beres setelah mengerjakan proyek. Materi hari ini adalah adab ketika di rumah. Cara agar rumah diberkahi dalam sebuah lingkungan masyarakat perlu untuk diketahui dan dipahami oleh kita sebagai umat Islam. Agar sunnah di dalam rumah bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tuntunan Islam serta Rasulullah SAW. Rumah adalah tempat berkumpulnya anggota keluarga ketika melaksanakan sebagian aktivitas. Nah, berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW telah mencontohkan dan memberikan tuntunannya. Bagaimana seharusnya kita memperlakukan dan beraktivitas dalam rumah? Rasulullah menjadikan rumah yang islami sebagai tempat tinggal sebatas kebutuhan, baik untuk menutupi diri dari pandangan orang, menghindarkan diri dari bahaya panas, dingin, hujan, dan angin, serta menjaga apa yang hidup di dalamnya seperti binatang peliharaan dan lainnya. Di dalam rumah, Rasulullah SAW telah mencontohkan semua adab-adab Islam. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, zikir ketika masuk rumah dan makan. Bila seseorang memasuki rumahnya lalu menyebut nama Allah ketika masuk dan makan, maka berkatalah syaitan, "Tidak ada tempat tinggal dan makanan malam untukmu." Bila ia masuk tetapi tidak menyebut nama Allah ketika masuk, maka berkatalah syaitan, "Kamu sudah mendapatkan tempat tinggal." Yang kedua, bersyukur kepada Allah atas nikmat adanya rumah. Ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Yang ketiga adalah sholat sunnah di rumah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang berkata, "Jadikanlah sebagian dari sholat kamu sholat sunnah di rumahmu dan janganlah menjadikannya sebagai kuburan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, tidak memuat gambar atau patung. Hal ini sebagaimana hadis yang bersumber dari Abu Thalha radhiyallahu an, Nabi SAW berkata, "Sesungguhnya para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar." Muttafaqun alaih, di dalam lafal Al-Bukhari dan juga gambar patung. Dan yang kelima, membaca Al-Quran. Alangkah indahnya apabila di setiap rumah terdengar ayat-ayat Allah. Dengan membaca Al-Quran, maka malaikat rahmat akan turun membawa kebaikan dan ketenangan dalam rumah kita. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran ibarat kuburan, padahal di dalamnya masih ada penghuninya. Lalu, adab yang keenam adalah memanjatkan doa. Berdoa yang dimaksudkan adalah memohon dan berharap sesuatu hanya kepada Allah yang Maha Pencipta. Yang ketujuh, memperhatikan kebersihan rumah. Kebersihan dalam Islam adalah hal yang paling utama, sebab kebersihan dalam Islam merupakan sebagian daripada iman.
Nah, teman-teman, di sini Ustazah dapat simpulkan bahwa rumah adalah tempat berkumpulnya anggota keluarga ketika melaksanakan sebagian aktivitas berkaitan dengan hal ini. Rasulullah SAW telah mencontohkan dan memberikan tuntunannya. Bagaimana seharusnya kita memperlakukan dan beraktivitas dalam rumah? Rasulullah menjadikan rumah yang islami sebagai tempat tinggal sebatas kebutuhan saja, baik untuk menutup diri dari pandangan orang, menghindarkan diri dari bahaya dan panas, dingin, hujan, dan angin, serta menjaga apa yang hidup di dalam rumah tersebut, seperti binatang peliharaan dan lainnya. Di dalam rumah, Rasul juga telah mencontohkan semua adab-adabnya, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, zikir ketika masuk rumah dan makan. Yang kedua, bersyukur kepada Allah atas nikmat adanya rumah. Yang ketiga, sholat sunnah di rumah. Yang keempat, tidak membuat gambar atau patung. Yang kelima, membaca Al-Quran. Yang keenam, memanjatkan doa. Dan yang ketujuh, memperhatikan kebersihan rumah. Nah, teman-teman, di sini ada proyeknya. Ustazah akan menjelaskan ya. Proyeknya adalah mempraktikkan 3 adab baik ketika di rumah. Langkah-langkahnya, pertama, teman-teman siapkanlah kamera HP untuk merekam kegiatan teman-teman. Lalu, praktikanlah 3 adab baik apa saja yang dapat kita lakukan ketika di rumah. Dan yang ketiga, rekamlah kegiatan teman-teman pada saat mempraktikkan adab baik ketika di rumah. Nah, contohnya teman-teman bisa pahami ya. Teman-teman, karena pembelajaran sudah selesai, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.